Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dalam podcast cerita seputar Tanah Doang. Seperti yang kita ketahui, sekarang kita lagi menghadapi musim hujan yang kadang-kadang ada angin kencang, bahkan kadang-kadang ombak besar sampai di pesisir pantai. Nah, kali ini berhubungan dengan situasi yang kita tengah hadapi, teman-teman, kita mau tanya-tanya nih sama salah satu narasumber tentang bagaimana cara mengatasinya, bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan sebagai masyarakat biasa dan lain-lain. Langsung saja, hari ini kita kedatangan narasumber, ada Pak Dimas. Iya Mbak, halo. Oke, Pak Dimas boleh mungkin diperkenalkan dulu dirinya ke teman-teman di rumah, Bapak ini siapa dan sebagai apa? Oh iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, sore. Mungkin yang nonton bisa malam, bisa siang, bisa sore ya. Saya Dimas Chandra, Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Administrasi PLN Unit Layanan Pelanggan Selayar. Oke, jadi Pak Dimas ini dari PLN, teman-teman. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa kita mengundang PLN bukan dari bencana dan lain-lain. Nah, berhubungan dengan situasi sekarang yang dihadapi oleh masyarakat Selayar, sering mati lampu. Itu hal yang pertama mungkin kenapa kita mau mendatangkan narasumber untuk menjawab tanda tanya dari masyarakat ini. Oke, Pak Dimas, bagaimana sih PLN menghadapi atau ikut berperan penting dalam menghadapi situasi yang tengah dirasakan oleh masyarakat Selayar ini? Izin Mbak ya. Yang pertama, jangan panggil Pak, panggil Mas aja biar bisa lebih akrab ya, biar lebih santai. Mas. Iya, kalau Mbaknya tadi bilang sering mati lampu, mungkin bisa dilihat ya sebelum kejadian bencana ini apakah betul-betul sering atau hanya pas lagi bencana yang melanda kita sejak hari Jumat ya, Jumat 23 Desember 2022. Jadi memang seperti yang kita tahu, seperti sebagaimana kita tahu warga Selayar bahwasanya tanggal 23 malam atau 24 dini hari itu sudah mulai angin kencang. Angin kencang dan hujan deras yang dimana nggak berhenti-berhenti. Akhirnya di Jumat malam itu sempat mati lampu sebentar ya, di tanggal 23 itu sempat mati listrik. Terus tim kami langsung cek ke lokasi, ternyata ada pohon yang tumbang, tapi backup jaringan kita untuk jaringan utama kita masih bisa nyala. Jadi di Jumat malam tuh masih bisa nyala kota dan lain-lainnya. Namun di hari Sabtu dini hari itu ternyata sudah ada tiang kami yang patah dan beberapa pohon yang tumbang di jaringan utama kami. Jadi listrik itu untuk di Selayar itu dibangkitkan dari PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel yang ada di Tangkala, ada pembangkit listrik tenaga surya juga di Tangkala. Itu ada jalur utamanya ke kantor kami yang di Jalan Era Kartini. Setelah itu dari kantor kami baru dibagi ke jalur-jalurnya ke kecamatan-kecamatan seluruh Selayar ini. Kabel utama kami itu yang jatuh. Jadi itu sepanjang 10 km, ada 3 km yang jatuh, Mbak. Jatuhnya juga di lokasi tersebar. Ada pohon kelapa yang tumbang, ada tiang kami yang patah di pinggir pantai, ada juga pohon trembesi yang jatuh, menjatuhi jaringan kami. Sehingga di hari Sabtu itu bisa dibilang satu pulau Selayar daratan ini padam seperti itu. Satu pulau daratan Selayar ya, yang di daratan, Selayar yang di daratan itu padam. Karena banyaknya pohon-pohon tumbang sampai tiang-tiang listrik di jalur utama. Jalur utama kami. Oke. Nah, kalau boleh tahu untuk tiang listriknya sendiri, saya dengar itu bukan hanya satu atau dua, tapi lebih dari itu. Iya, Mbak, benar. Jadi yang tiang kami yang rubuh itu hampir puluhan, Mbak. Jadi sekitar 30 tiang. 30 tiang rubuh. Begitu. Yang rubuh sampai sekarang. Sampai saat ini sudah ada 50%-nya sudah kita recovery. Jadi cara PLN mengatasi hal tersebut dengan recovery. Iya, percepatan recovery, Mbak. Oke, bahkan mungkin 24 jam atau mungkin tidak sampai 24 jam untuk melakukan recovery atau bagaimana ini PLN menghadapi masalah ini? Jadi sejak
kita bicara yang bencana ini saja ya. Iya. Jadi ya sejak hari Jumat malam itu tim kami udah bahu-membahu Mbak. Jadi bisa dibilang hampir 24 jam full dari hari Sabtu sampai hari ini, hari Rabu tanggal 28 itu efektifnya sekitar 20 jam per hari. 20 20 jam. jam. Jadi kita juga melihat kondisi fisiknya personil, kita juga lihat kondisi cuacanya, dan itu ada tim yang bergantian juga Mbak. Jadi tetap kita utamakan faktor keselamatan tim. Nah, apakah ini yang turun langsung ini hanya petugas-petugas dari PLN atau mungkin ada bantuan dari petugas-petugas lain? Iya Mbak, jadi sebagaimana yang kita tahu, bencana ini menyeluruh ya, bisa di hampir seluruh Selayar terkena bencana. Bahkan pohon paling legendaris di Selayar yang tertua aja tumbang ya, yang di lapangan Benteng. Jadi untuk hari Sabtu itu kita dibantu BPBD dan Badan Penanggulangan Bencana itu membantu kami untuk mengamankan pohon-pohonnya. Tapi karena memang tidak bisa dipungkiri lokasi yang pohon tumbang juga banyak, jadi BPBD juga punya prioritas dan kami juga punya prioritas. Jadi mau nggak mau beberapa pohon tetap tim kami juga yang eksekusi begitu. Tapi intinya tetap kerjasama, namun mungkin beberapa ini lebih prioritas. Iya, mungkin ada prioritas yang berbeda dari tim BPBD dan kami begitu. Tapi pada dasarnya bersinergi. Nah, sampai sekarang setelah mungkin tiang listriknya atau PLN ini hanya mengatasi masalah tiang listrik saja untuk di musibah kali ini. Untuk sejauh ini Mbak, hanya ada tiang listrik tadi yang saya sampaikan hampir 30 batang yang patah. Untuk jaringan yang jatuh ke bawah ya, yang jatuh ke daratan dari atas, kan mayoritas kita jalur tegangan menengahnya yang di atas tiang ya, itu puluhan kilometer juga Mbak yang jatuh. Jadi 30 titik tiang itu bermacam-macam lokasinya. Jadi dari total sampai saat ini ada 43 titik gangguan dari 43 lokasi. Tidak semuanya tiang rubuh, ada yang hanya kabelnya yang putus tertimpa pohon, ada yang kabelnya nggak putus tapi jatuh dari jaringan kami dan macam-macam Mbak. Tapi sekarang sudah aman semua? Belum Mbak, sampai dengan hari ini 80%. 80%. Iya. Oke. Nah, dalam masalah ini pastinya ada mungkin masyarakat yang mungkin tidak mengerti, oh seperti ini kejadian yang sebenarnya. Pernah PLN atau bagaimana caranya PLN mengatasi keluhan-keluhan dari masyarakat tentang masalah ini, mati lampu seharian, jaringan tidak ada dan lain-lain? Ya, jadi mungkin kita rasakan bersama di hari Sabtu ya. Sabtu tanggal berapa berarti? 24 ya. 24 Desember itu hampir semua listriknya padam, jaringan telekomunikasi nggak ada, terus cuaca buruk. Jadi mungkin pasti banyak yang bertanya-tanya Mbak, pasti banyak yang bertanya kenapa ini, ada apa ini kan begitu. Tapi kita untuk awalnya kita akan berkolaborasi dengan media-media yang ada di Selayar untuk memberitahu dan menginfokan. Jadi kita menyampaikan press release untuk disampaikan ke masyarakat luas terkait apa yang terjadi, terkait apa yang sedang kami lakukan. Mungkin ada juga beberapa masyarakat yang ketika cuaca sudah membaik datang ke kantor kami, karena kan juga call center kami tetap 24 jam melayani, dan tim kami juga tim pelayanan gangguan kami 24 jam juga standby di kantor Mbak. 24 jam siap melayani. Siap melayani 24 jam. Cuman ya memang tidak semua bisa langsung ditangani karena kondisinya force majeure ya. Jadi memang betul-betul bencana bagi kita di sini, bencana bersama kita. Jadi benar-benar yang datang mengeluh juga atau mungkin ada keluhan ya tetap harus dipilih yang mana lebih prioritas. Tetap kita ada waiting listnya Mbak. Ada waiting listnya dan kita akan sebagai semuanya prioritas, prioritas. Cuman untuk sementara gangguannya mayor. Jadi misalnya ada tiang dan jaringan kami yang rubuh sehingga desa ini tidak bisa menyala. Jadi kami fokus dulu untuk menyalakan desa-desanya, untuk menyalakan desa, kecamatan dan lain-lain, terutama untuk layanan kesehatan Mbak, kayak di rumah sakit, layanan-layanan publik lainnya, rumah sakit, puskesmas, terus jaringan-jaringan kami yang menyuplai BTS, tower-tower telekomunikasi,
dan air bersih, PDAM dan lain-lain, dan pompa-pompa air lainnya. Jadi kami itu fokus dulu ke situ karena itu adalah kebutuhan premier Iya, masyarakat. betul. Jadi kita fokusnya ke situ. Jangan sampai memang ada yang urgent, ada yang emergensi, ada yang sakit, tapi ternyata jaringan ke rumah sakit belum normal, kan itu juga menjadi kendala. Jadi kita fokus ke layanan-layanan publik dulu, Mbak, begitu. Oke, jadi mungkin masyarakat di rumah, Mas Dimas ini sudah menjelaskan bahwa ada waiting listnya untuk hal-hal yang darurat yang memang lebih utama dibandingkan mungkin masyarakat yang mungkin tinggal di rumahnya terus komentar-komentar, ih kenapa mati lampuku seharian ini, di PLN ini tidak pernah dapat orang yang langsung datang marah-marah atau bagaimana? Nggak hanya di kantor, Mbak. Nggak Jadi hanya di teman-teman kantor. kami yang sementara melakukan recovery di lapangan juga terkadang dikomplain secara langsung, kenapa PLN lambat, kenapa PLN seperti ini. Ya kami mohon maaf karena memang mungkin karena komunikasi atau bahasa yang tidak tersampaikan, bahwasanya mereka nggak tahu kalau kita itu sejak awal kejadian itu kita udah langsung kerja gitu loh, kita udah langsung recovery. Cuman mungkin karena bapak atau ibu ini nggak tahu ini kemana nih, kemarin tim PLN ke sana memperbaiki, terus hari ini baru datang untuk memperbaiki desanya atau memperbaiki daerahnya, akhirnya bilang kok lambat penanganannya, karena memang bukan cuma 1 atau 2 titik, ini puluhan titik yang harus kita recovery, sedangkan ada juga jalur-jalur prioritas yang harus kita dahulukan untuk layanan publik gitu. Bahkan kadang juga banyak yang Kota Benteng itu nyala pertama kali, Mbak, untuk semuanya. Jadi di tanggal 24 itu, di hari Sabtu itu juga udah langsung nyala. Kota Benteng itu prioritas kami karena di situ ada rumah sakit, di situ ada layanan publik lainnya. Nah, ada juga yang tetangganya udah nyala, tapi kan memang banyak sekali. Itu tadi kita baru 43 titik baru bicara soal jaringan tegangan menengah atau jalur utama distribusi. Kita belum bicara kabel-kabel ke rumahnya pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C yang kejatuhan pohon, kejatuhan ranting pohon besar dan lain-lain, itu yang menyebabkan kabel ke rumahnya putus dan lain, itu banyak, Mbak. Di hari pertama aja ada 70 pelanggan yang mengadu ke kami di hari. Ada 70 pelanggan. Iya. Yang sudah menyala tetangganya tapi di rumahnya belum. Iya, Gitu. karena itu sering terjadi dan mungkin banyak masyarakat yang tidak paham mungkin ini alirannya bagaimana. Jadi mungkin kalau tetangganya sudah menyala tapi dia belum menyala ya komplain. Iya betul, Mbak. Itu kita nggak ini sih ya, memang customer is the king gitu ya. Maksudnya pelanggan adalah raja, tapi ya mohon maaf kali ini karena ini kita bicaranya force majeure atau bencana, jadi harap maklum. Karena apabila dalam keadaan kondisi tanpa ada bencana, kita punya service level agreement ke petugas pelayanan gangguan itu, mereka punya respon dan recovery time. Jadi memang udah diatur untuk respon dan recovery time-nya, mereka harus menyelesaikan sesuai dengan service level agreement antara PLN dan tim pelayanan gangguan, seperti itu. Jadi dibutuhkan kesadaran dan pengertian dari masyarakat juga. Betul, Mbak. Apalagi mungkin ini adalah situasi yang berbeda daripada yang lainnya. Betul. Oke, sampai saat ini mungkin masih banyak juga masyarakat yang tidak tahu mungkin apa hal pertama yang harus mereka lakukan saat mungkin, apalagi sekarang kan angin kencang, biasa tiba-tiba angin kencang, tiba-tiba hujan deras, mungkin mungkin semoga tidak, tapi bagaimana kalau misalnya tiba-tiba tiang listrik jatuh, mungkin ada hal pertama yang mungkin Mas Dimas bisa sharing ke teman-teman hal pertama yang harus dilakukan untuk menghadapi masalah tersebut. Ya, jadi kembali lagi, Mbak ya, untuk musim barat ini bukan tiba-tiba, tapi bisa dibilang hampir setiap tahun. Nah, betul. Kita itu menghadapinya, hampir setiap tahun kita menghadapinya. Pasti rentang di bulan Oktober sampai bulan April, setiap tahunnya itu musim barat. Iya, betul. Terus ada musim tenang, terus lalu ada musim timur lagi, angin timur. Cuma memang mayoritas dominan itu kan rumah warga atau masyarakat atau kampung-kampung atau desa-desa itu atau lokasi-lokasi yang permukiman itu di daerah barat. Jadi itu yang terasa banget impactnya. Nah, hal ini sebetulnya hampir setiap tahun terjadi. Iya, betul.
Kebetulan saya di Selayar itu sejak 2017. Jadi hampir setiap tahun itu memang ada hal-hal seperti ini. Jadi persiapannya dari PLN dulu atau dari pelanggan dulu atau dari masyarakat dulu nih? Mungkin dari PLN dulu. Dari PLN dulu. Jadi memang setiap menghadapi musim barat, kita udah prepare, Mbak. Dalam arti kita adakan yang namanya posko siaga, kita adakan yang namanya gelar pasukan. Gelar pasukan itu gunanya untuk apa? Yang pertama kita kumpulkan semua personil, kita cek peralatannya, kita cek kondisi fisiknya, kita cek kondisi mobilnya, tangganya, peralatan-peralatan kerjanya dan lain-lain itu kita cek untuk kesiapan menghadapi musim barat. Ditambah kita juga siaga Natal dan Tahun Baru. Jadi sebelum memasuki musim barat yang dimana memang itu biasanya terjadi di bulan Desember, November ke atas lah, itu kita prepare dengan cara seperti itu. Yang kedua kita lakukan stok material, Mbak. Jadi tiang, material-material pendukung untuk distribusi listrik kita stok. Karena ya itu sudah menjadi seperti mitigasi ini. Iya, untuk mitigasi risikonya tetap setiap tahun sudah kami lakukan karena mengingat ini adalah seperti rutinitas ya, hampir setiap tahun ini terjadi. Jadi untuk dari sisi PLN itu Mbak persiapan kami. Nah, harapan kami untuk ke pelanggan kami ketika mau masuk musim barat, karena kan memang mayoritas pelanggan kami sudah paham lah bulan-bulannya itu. Iya. Harapan kami itu ada potensi membahayakan, seperti ada pohon di depan rumahnya atau pohon di pekarangannya atau kebun kelapanya, kebun kelapanya yang berpotensi ketika angin itu rubuh. Karena kita lihat kan mungkin sepanjang jalur utama kami Mbak, dari Tangkala ke kantor kami di Benteng itu kanan kiri mayoritas pohon kelapa. Jadi memang untuk mitigasi itu pun di awal tahun 2022 ini kita untuk jalur utama ada yang sudah sebagian kabel bawah tanah. Oh, sebagian kabel bawah tanah. Tapi ya memang dengan kondisi yang tanggal 24 kemarin kabel bawah tanahnya bisa supply, karena di hari Jumat malam itu kabel tanah yang supply jaringan tegangan menengahnya. Tapi ketika tanggal 24 itu kabel-kabel udara kami pun ikut dijatuhi. Jadi karena kabel tanahnya belum menyeluruh, itu kan sepanjang 10 km. Kabel tanah itu ada sekitar 3 sampai 4 km. Nah, yang kabel-kabel udaranya itu kejatuhan pohon. Jadi emang bisa dibilang lumpuh untuk distribusi listrik dari pembangkit ke kantor kami. Nah, itu keharapan kami karena ini berulang setiap tahunnya, yang punya pohon, pelanggan-pelanggan kami yang punya pohon maupun masyarakat yang punya pohon yang sekiranya membahayakan bisa membantu kami memitigasi resiko dalam arti melakukan penebangan secara sukarela. Kalau takut menebang pohon, takut jatuh ke jaringan kami atau takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa berkoordinasi ke kami begitu untuk melakukan penebangan. Maka ya mungkin kesadaran diri juga, karena bukan hanya untuk menjatuhi, potensinya bukan cuma menjatuhi jaringan listrik, tapi menjatuhi banyak kejadian yang rumah-rumah juga dijatuhin sama pohon. Iya, betul. Gitu. Apalagi pohon kelapa yang kita lihat sekarang relatif sudah berumur ya, karena akarnya sudah naik ke atas dan lain-lain. Saya mohon maaf kurang paham, tapi yang saya lihat kayak pohon kelapa udah pada tua karena akarnya udah naik semua ke atas, dan itu kan lebih mudah tumbang. Iya. Dan kejadian yang paling sering itu Mbak, nggak pas hanya di musim anginnya saja. Jadi misalnya nih, kita di bulan Desember ini tadi ya sampai kami bilang ada 43 titik gangguan. Nanti tetap akan berlanjut di bulan Januari dan Februari. Karena apa? Ketika diguyur hujan, itu tanahnya udah mulai basah, Mbak. Sudah mulai basah, udah mulai lembek lah ya istilahnya. Nanti ketika diterpa angin, di situ dia baru jatuh. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa bukan hanya pas musim barat ini atau pas musim angin kencang yang menyebabkan mungkin pohon tumbang, tapi lama-kelamaan pohon-pohon juga keterpa angin terus, terpa hujan, tanahnya basah, terus keterpa angin, itu kan juga bisa membahayakan, Mbak. Jadi bukan hanya untuk jaringan PLN, tapi juga membahayakan bagi masyarakat, bagi rumah-rumah warga yang berada di sekitar pohon tersebut, begitu. Jadi kerjasama mungkin dan pengertian bukan hanya mungkin kepada PLN atau BPBD, tapi mungkin kepada masyarakat juga mungkin bisa lebih aware lah. Bisa lebih aware.
kalau Nah, lebih peduli gitu. pertanyaan spesial. Oh, spesial. Biasanya mati lampu, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada hujan. Ya, saya tidak berbicara di musim ini. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tapi tiba-tiba mati lampu dan itu pun kadang-kadang memakan waktu yang lama. Kenapa? Kalau tidak ada angin dan tidak ada hujan, itu seperti yang kami sampaikan tadi, Mbak. Kadang ada ranting pohon yang jatuh, kan banyak sekali, mayoritas kita hampir 80% jaringan kami berdampingan dengan pohon kelapa. Ya, Yang menjadi penyebabnya itu bukan hanya pohon yang tumbang, tapi ada dahan apa itu, daun kelapa itu yang agak panjang. ya yang panjang itu apa, daun kelapa ya, dahan kelapa itu kadang pelepah kelapa itu jatuh ke jaringan kami dan lain-lain, karena memang cukup unik, Mbak, karena jaringan kami dan pohon-pohon kelapa yang ada di Selayar itu jaringan kami itu tingginya 13 meter, pohon kelapa di sini tuh bisa sampai 30 meter gitu. Jadi rantingnya jatuh dan lain-lain itu bisa bikin padam gitu. Jadi mungkin ini cukup menjawab pertanyaan teman-teman di rumah yang merasa tiba-tiba mati lampu padahal tidak hujan, tidak angin, tapi mungkin di daerahnya tidak hujan dan tidak angin, tapi di tempat lain bisa Mbak, jadi. bisa jadi. Jadi karena mungkin banyak teman-teman ini yang kurang tahu, kenapa tiba-tiba mati lampu, kenapa ini lagi PLN matikan lampu, ternyata ya mungkin hanya di daerahnya yang tidak angin, tidak hujan. Betul, tapi Mbak. Tapi di lokasi lain. Iya. Kadang aja saya berangkat kantor, Mbak, ya, di rumah saya tuh nggak hujan. Nanti mau sampai di kantor, lebih tepatnya biasa di Patung Juru itu hujan. Itu sering terjadi tuh, hal-hal seperti itu di Selayar. Iya. Hujan lokal itu sering terjadi kan ya. Sering terjadi. Jadi itu yang harap maklum lah, karena kan jaringan listrik itu panjang. Jadi mungkin nggak di pas di depan rumahnya, tapi di daerah mana yang jalur menuju rumahnya itu yang ada gangguan seperti itu. Oke. Last but not least, kita mau minta harapan PLN kepada pemerintah seperti apa, khususnya di musim-musim ini. Ya, izin Bapak-Bapak pemerintah daerah Kepulauan Selayar, harapan kami PLN, karena PLN itu merupakan salah satu mitra strategis, Mbak, bagi pemerintah. Kenapa kami bilang itu adalah PLN sebagai mitra strategis? Karena ketika Mbaknya bayar listrik atau beli token listrik, itu 10% ada namanya pajak penerangan jalan. Ya, di mana pajak penerangan jalan itu adalah menjadi pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, untuk di Kabupaten Kepulauan Selayar ini 10%. Jadi banyak yang bertanya, saya beli token listrik 100.000, kalau nggak 100 yang masuk gitu. Jadi 100.000 itu ada pajak penerangan jalan 10%, dan sisanya sekitar 90.000 itu yang dikonversi sesuai dengan harga tarif rupiah per KWH-nya gitu. Jadi beli 100.000, kenapa yang masuk cuma 62 ya? Itu banyak juga pertanyaan-pertanyaan ke kami gitu. Padahal di struknya bisa dilihat sih, Mbak. Di struknya itu, di struk pembelian token itu ada potongan pajak penerangan jalan. Jadi kami menjadi mitra strategis pemerintah daerah untuk menambah pendapatan asli daerah. Jadi harapan kami dengan adanya musim-musim seperti ini bisa berkolaborasi, dalam arti membentuk tim satgas, satgas kelistrikan atau satgas bencana, yang dimana bisa dibilang listriknya adalah kebutuhan primer kita bersama. Kebutuhan primer kita bersama. Ketika listrik down atau ketika listrik PLN padam, PDAM juga padam, suplai air bersih juga enggak, koneksi internet mati. Jadi ketika terjadi bencana sebelum musim barat, harapan kami itu pemerintah juga menghimbau, membantu menyampaikan pesan terhadap masyarakat apabila itu yang saya sampaikan sebelumnya. Pohon-pohon yang menjadi potensi itu kita tebang bersama, dari pemerintah, dari PLN, dari BPBD maupun dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, itu sama-sama kita aware. Karena ya itu tadi, Mbak, nggak hanya merugikan, kalau PLN merugikan hajat hidup orang banyak gitu, karena perekonomian juga pasti lumpuh ketika internet mati, ketika kulkas nggak bisa mendinginkan, apalagi di Selayar ini identik dengan perikanan dan industri-industri
yang membutuhkan listrik itu akan cukup terganggu. Iya. Bisa mereka menggunakan genset tapi kan cost operasionalnya akan lebih tinggi Iya, daripada menggunakan PLN. Jadi ketika itu perekonomian nggak jalan, terus mungkin orang yang kerjanya remote yang mengandalkan jaringan internet juga nggak bisa gitu. Jadi ya itulah harapan kami sebelum adanya masuk ke musim-musim angin ini, kita betul-betul prepare, dalam arti kita betul-betul siap, sama-sama menyiapkan ini gitu, dan kita sama-sama berkolaborasi untuk mengamankan jaringan kelistrikan, mengamankan juga rumah-rumah warga yang berpotensi tertimpa pohon dan lain-lain begitu. Karena memang penyebab utamanya kalau kita longsor nggak ada, banjir juga nggak, alhamdulillah ya. Tapi pohon tumbang yang menjadi bencana kita kan di akhir 2022 ini. Iya, yang lebih dominan. Lebih dominan pohon tumbang. Mungkin ada air rob, banjir rob dan lain-lain, cukup membahayakan, cukup menambah kekhawatiran kita. Tapi mayoritas pohon tumbang. Betul. Gitu. Jadi kita bersama-sama lah untuk lebih siap lagi di tahun-tahun yang akan datang untuk menyikapi musim barat ini. Gitu. Oke, saya mungkin atau kami dan mungkin masyarakat mungkin semoga yang diharapkan oleh PLN, harapan-harapannya kepada masyarakat, harapan-harapannya kepada pemerintah juga bisa didengar. Oke Kak, terakhir mungkin ada yang mau kita sampaikan closing statement-nya, silahkan Kak. Iya, terkait dengan bencana yang sedang kita alami bersama. Mungkin ada yang rumahnya tertimpa pohon dan lain-lain. Mungkin juga umat Kristiani yang merasakan atau merayakan hari besarnya itu dalam keadaan gelap atau dalam keadaan listriknya belum menyala pada saat tanggal 25 itu, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Karena segala daya dan upaya telah kami lakukan untuk mempercepat recovery kelistrikan pasca bencana yang kita alami bersama sejak tanggal 23 Desember 2022. Harapan kami juga bagi masyarakat yang merasa pelayanan kami kurang baik itu bisa disampaikan langsung ke kami, apa yang bisa menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Namun tidak semerta-merta tanpa melihat kondisi yang sedang terjadi. Jadi hampir 20 jam setiap harinya tim kami berjuang. Ada yang nggak ketemu istrinya, nggak ketemu anaknya, ada yang tidurnya kurang, ada yang tidak tidur sama sekali. Untuk tetap menjaga listrik ini tetap nyala, maka kami mohon kerjasamanya dan bantuannya untuk tetap mensupport kami memberikan pelayanan yang terbaik. Itu aja Mbak. Oke, terima kasih banyak Kak. Semoga PLN bukan hanya PLN, mungkin selanjutnya bisa berkolaborasi dengan masyarakat, berkolaborasi dengan pemerintah supaya kelistrikan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan PLN cepat teratasi dan lain-lain. Iya Mbak, mungkin tambahan juga Mbak buat tim pelayanan gangguan maupun tim recovery kelistrikan. Saya pribadi dan seluruh manajemen mengucapkan terima kasih banyak karena segala daya dan upaya mereka untuk merecovery ini juga banyak yang dikorbankan, dalam arti waktu bersama keluarga, waktu mereka untuk beristirahat, dan mereka tetap bekerja di cuaca yang hujan maupun di cuaca yang berangin. Selama itu masih tidak berpotensi untuk membahayakan mereka akan tetap bekerja. Jadi pelanggan kami dan masyarakat Kepulauan Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar, kami mohon doa dan supportnya untuk teman-teman pelayanan gangguan maupun teman-teman tim recovery kelistrikan Selayar itu tetap diberi kesehatan, keselamatan, dan tentunya kebahagiaan. Ya, amin ya robbal alamin. Saya mewakili seluruh mungkin masyarakat Selayar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PLN karena timnya sudah bekerja keras bahkan di cuaca-cuaca yang cukup ekstrim, yang beberapa orang mungkin akhir-akhir ini banyak yang tidak keluar rumah saking ekstrimnya, tapi PLN tetap mengorbankan waktunya seperti yang Mas Adi bilang tadi. Kami ucapkan terima kasih.
Sama-sama, Mbak. Oke, teman-teman di rumah, semoga video ini membawa manfaat. Kita juga mendapat kejelasan tentang masalah kelistrikan dan lampu dan sebagainya yang sering kita alami. Jangan lupa buat teman-teman juga di rumah yang punya saran narasumber, silahkan menghubungi pihak LTTV. Insya Allah kami selalu terbuka untuk menerima teman-teman yang mau berbagi cerita dengan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.